Anita boleh bertanya tentang agama Islam atau pemahaman Uni tentang agamanya Anita. Boleh ya? Silakan. Boleh. Pertanyaan pertama, silakan. Pertanyaan Boleh pertama. nggak aku tanya kakak? Ya boleh dong. Apa maksud dan Gampang. tujuannya kalau cium batu begitu kan? Oh, mencium batu Hajar Aswad adalah perbuatan amal soleh yang termasuk kepada sunnah. Barang siapa yang melaksanakan amalan soleh maka bisa terhapus dosanya. Bukan cuma mencium, mengangkat, membanting, gini ya. Bukan cuma mencium ya, kalau ada kata me-nya itu bisa menjadi asbab menghapuskan dosa loh. Kan biasa ada orang kan yang bilang mau lempar-lempar batu. Jadi aku cuma dengar-dengar aja sih, soalnya cuma Maksud dengar-dengar. kakak melempar jumroh. Ini di Nah, begitu. Oh, alam. Melempar jumroh ini salah satu ritual dalam ibadah haji. Oh, Hmm. berarti sama halnya kami juga ya. Kalau kami mencium salib begitu ya, begitu juga kami begitu. Beda kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Oke, kalau enggak kita turunkan nanti kalau mau bertanya atau apa naik lagi ya. Jun naikkan Jun mau minta follower dia. Soalnya akunnya Ya lu kan moderator. Kok nyuruh gimana sih? Kan lu moderator. Gua jarang lihat yang naik. Si Jun. Baik, kita akan mulai materi kita kali ini. Materi kita adalah terkait tentang pentingkah kita ini sebagai seorang apologet memiliki ilmu pengetahuan. Penting nggak, Nandar, menurut lo? Penting lah. Oke, alhamdulillah. Kalau begitu, maka insya Allah Mesiah mensupport para apologet untuk mendapatkan pengetahuan gratis yang dimana nanti yang mensupportnya adalah para kontributor yang ingin mendapatkan pahala jariah. Di antaranya adalah pendidikan bahasa Arab sudah mulai, Bang Faruk sudah mulai kursus bahasa Arab, alhamdulillah ya Allah. Nandar sudah, saya sudah.
Kemudian Gofur sama Bang Loding sudah belajar bahasa Inggris, alhamdulillah ya Allah. Kemudian kita sudah ada gurunya Bang Moto 3 bulan ini, alhamdulillah. Dan doakan kita sudah dapat lagi guru bahasa Inggris gratis. Kita udah bisa belajar bahasa Inggris gratis, Nandar. Teh Jujuk sudah ada, Teh Jujuk, masya Allah. Tabarakallah, subhanallah. Nanti kita tinggal tunggu guru bahasa Spanyol aja ya. Baru nanti bahasa Jerman, Nah, bahasa kalau Spanyol, gua- pokoknya bahasa Kalau Portugis. gua itu belajar ini aja, Ibrani sudah, Aramaik, Aramaik kan? Aramaik, Inggris. Ya, Inggris nanti kita udah punya guru. Kita udah punya gurunya. Tinggal beliau nanti kita invite ke grup Mesia, baru nanti beliau kasih waktu gitu loh. Ya. Kasih waktu nanti. Kayak lagi marketingin lembaga pendidikan, iya deh. Nah, jadi mudah-mudahan lah Bang, mudah-mudahan Mesia jadi lembaga pendidikan lah. Ya. Woi pencari duit, naikkan aku. Oke, ku naikkan kau ya. Tapi kau jangan ke anjing-anjingan ya. Jadi orangnya di sini ya. Kita tidak bisa bicara dengan 100% manusia, 100% hantu. Kau ku naikkan, kau minta turun. Liam Arka, Oten. Dinaikkan malah kau turun, ku naikkan kau lagi. Emang agak lain anak-anak Teos ini. Hah, diam di sini, jangan turun. Diam di sini. Buka kameramu. Buka kamera, Liam. Anak-anak dewa, buka kamera. Nah, silakan. Kristen, Islam, agamanya apa? Kristen. Ya. Kau bilang kami pencari duit. Kau nggak tahu kalau duit kami banyak. Nggak tahu kan? Nah, lagi pula kalau kami cari duit, kenapa? Nggak masalah. Ya. Kami nggak masalah Bang cari duit. Nggak haram juga. Nah, oke. Anda tadi bilang, woi pencari duit, naikkan aku. Ada apa? Ada apa? Boleh bertanya, Ngapain? boleh. Jangan ngangguk-ngangguk, Pak. Jangan ngangguk-ngangguk. Oh, Sabar. boleh bertanya lah. Sabar. Iya, boleh. Kan kalau macam Tanya. tidak ada intermezzo, mungkin tidak akan tidak dinaikin toh. Oh, kami nggak gitu, yang naik aja. Kami menunggu saudara-saudara non muslim itu non muslim itu naik, Pak. Kami memang menunggu. Saya ini Komal Yunatan Nandar dan Komal Unirifa itu Komal yang spesial. Mute dulu Nandar. Bukan, kalau macam Nandar boleh. Nandar komalnya orangnya ya spesial Nandar. Aku Memang kami percaya. spesial itu. Mute Nandar. Ya. Oke, Bapak silakan. Nah, jadi Bapak begini. mau bertanya, silakan. Ya, Bapak bertanya. Boleh bertanya ya. Ya boleh. Memang di sini Bapak Ya. boleh bertanya. Minta maaf dari hati, sebelumnya aku mungkin menyinggung, tapi sebelumnya kan aku kan minta maaf. Nggak apa-apa, sama-sama saling memaafkan. Silakan. Nah, apa metode yang yang kemarin statement yang diberikan untuk dari mereka pejabat-pejabat, mungkin ya ahli-ahli ulama Indonesia yang bilang kenapa tanggal 25 dijadikan sebagai hari mualaf sedunia? Oke. Dasarnya di mana gitu? Oke. Dasar hukumnya mubah. Oke, saya jawab ya, Pak. Dasarnya di mana? Karena begini, Ya, saya jawab. sebentar. Karena Om Nandar sudah menjelaskan di komalnya, sudah menjelaskan secara mendetail. Jadi aku cuma karena Bunda Rifa naik, sudahlah aku cuma menjelaskan. Jadi mohon penjelasannya. Kenapa sampai Siap. tahun ini baru dicanangkan sebagai tanggal 25 sebagai tahun mualaf sedunia? Kenapa tidak dari tahun-tahun lalu gitu? Tahun lalu sudah, Pak. Sudah 3 tahun. Sejak kapan? Jadi, ya, makanya dengarkan Ada- ya. Setahu saya, sebentar. Ada Duh, bukti, kalau macam gimana ada bukti menjawab? ya tunjukkan ya. Ada. Bapak cari sendiri hari mualaf sedunia itu sudah 2 kali. Tidak bisa. Mbak yang tunjukkan. Saya nggak punya tanggung jawab membuktikannya ke Bapak karena saya bukan pencetusnya. Gimana sih, Pak? Oh, gitu Pak, ya. Bapak justru masuk di komal yang kami tidak merayakan apapun pada tanggal 25 Desember itu. Ini komal Bukan. kami. Tapi, Iya, bukan. Bapak nggak ngizinin saya ngomong. Gimana Iya, ini, Pak? Iya. Pak,
saya ini punya teman yang merayakan Hari Mu'alaf sedunia. Ya, alasan mereka tuh jelas. Pertama, hukumnya mubah. Apa hukum mubah? Segala sesuatu yang tidak ada larangannya itu boleh. Dan kami pun kalau seandainya tidak ikut juga mubah. Segala sesuatu yang tidak ada perintahnya boleh tidak diikuti. Jadi orang yang melakukan Hari Mu'alaf itu jelas dia punya dalil. Nah, kalau Anda tanya kenapa mereka, dasar mereka apa? Pertama, dalam khazanah tidak ada satupun undang-undang dasar, tidak ada satupun perintah presiden, keputusan MPR yang mengatakan diharamkan menjadikan tanggal 25 Desember sebagai hari apapun. Karena itu khusus untuk orang Kristen misalnya. Artinya tidak ada larangan. Maka siapapun yang membuat tanggal 25 Desember sebagai Hari Janda Internasional kah, Hari Ikan Salmon Sealam Semesta kah, Hari Cicak Internasional kah, tidak ada yang bisa melarang. Selagi tidak ada larangannya maka boleh. Ya. Nah, jadi kalau kawan-kawan saya, saudara-saudara saya seperti abang saya, Bang Zuma merayakan Hari Mu'alaf, itu ada dasarnya mereka. Hukum dasar Islamnya mubah, boleh, tidak ada larangan. Nah, terkait tentang alasan mereka, kemarin Bang Zuma sudah jelaskan. Pada saat tanggal 25 Desember itu, orang Kristen yang mengatakan Allah punya anak, itu merayakan Tuhan beranak dan diperanakkan. Nah, kami umat Islam takut akan murka Allah. Maka pada waktu itu, biar umat Islam ini sibuk dengan mendekatkan diri kepada Allah, maka dibuatlah momentum pada tanggal itu sebagai Hari Mu'alaf sedunia. Dan tidak ada larangannya di undang-undang, di Al-Quran dan di kitab manapun. Artinya boleh. Kalau orang Kristen keberatan, maka kalian ajukan keberatan kepada yang merayakannya. Gitu. Oke, siap. Seperti itu. Paham ya? Ya siap. Jadi begini, nah, oke lah. Kalau macam Mbak Riva tadi sudah menjelaskan, sudah aku paham. Jadi kan itu kan keputusan. Jadi itu keputusan antara sepihak saja supaya menjatuhkan. Ya. Kalau keputusan sepihak ini memang keputusan bersama, Pak. Arimatea, para apologet seperti Bang Zuma. Sebentar dulu. Gini Mbak, jadi kalau macam ini kan sedunia, apakah dunia sudah mengakui gitu? Ya itu jangan ke saya lah Pak. Saya mana tahu, saya menjelaskan yang disampaikan oleh abang saya kemarin. Paham nih. Siap. Bapak, Pak Liam, Anda tanya kepada yang pro, jangan ke kami. Saya nggak tahu itu, kami itu nggak tahu. Jadi Bapak jangan nanya ke kami, tanya ke Guru dan Duma, tanya ke Arimatea, jangan nanya ke kami. Ya, siap. Jangan nanya Abang Nanda. Kalau menurut kami untuk menjawab itu ya kita nggak tahu. Iya, siap Abang Nanda. Karena kami tidak merayakan, Pak. Jadi Anda tanyanya kepada yang merayakan, jangan nanya ke tidak yang merayakan atau gimana sih Bapak ini? Bukan. Enggak, gini loh, saya ini merayakan dan tidak merayakan. Saya sudah bilang. Perkara merayakan, kalau saya bersama Bang Zuma, saya merayakan kan saya bilang. Kalau saya pas tanggal 25 Desember itu sama Nandar, kami lebih baik berdebat kan gitu sama aja. Yang Bapak tanya kan sudah saya jawab. Otomatis saya kan hanya mampu menjawab dari sisi saya yang saya dengarkan dari pernyataan orang-orang yang saya hormati. Menurut mereka punya dasarnya. Kalau mereka tetapkan sebagai Hari Mu'alaf sedunia, ya Bapak bilang dasarnya apa kan sudah saya jawab tadi. Kalau Bapak bilang dunia mana, ya ada Bunda Mila di Amerika. Ya saya juga nggak bisa cari tahu lah Pak, apakah di Afrika dirayakan atau enggak. Masa saya harus cari tahu di Yerusalem dirayakan atau jadi tidak? Begini. Jadi macam sulit. Iya, sibuk kali aku Pak. Untuk nyekut telepon kawanku di. Bukan, saya bentar begini. Anta. Ani beseder. Akhad itu akhad Mu'alaf internasional. Nggak kalah kayak gitu Pak. Banyak kali kerjaan aku. Begini, minta maaf. Tidak untuk akan menjelekan dan tidak untuk ini. Cuma kan pertanyaannya, lalu aku kan dengar di TikTok lalu. Saya sudah jawab Pak. Jangan sebentar. Dulu kan tadi kan Mbak sudah menjelaskan. Bolehkah aku bertanya untuk menjelaskan juga, untuk akan bertanya lalu menjelaskan yang maksud aku itu. Abang Nandar kemarin kan sudah menjelaskan. Oh ya, udah paham aku. Di akal fitinya. Nah, dari sini kan aku mungkin lebih mempertajam, lebih memperjelas gitu. Pas Ya, kan Bapak sudah paham tuh dari apa yang saya katakan. Sekarang Bapak nanya kepada orang yang merayakan.
Gimana? Saya kan nggak merayakan. Gimana sih Bapak? Iya, bukan begini sebentar begini. Kalau macam begini sebentar ya. Kan yang kalau macam yang merayakannya kan dalam artinya yang ikrarnya kan Indonesia, bukan dunia. Iya, Ih, tanya nggak ada ke yang urusan dengan merayakan. kami. Itu bukan Apa sih, kewenangan Pak? kami, Pak. Ah, udah Bapak ini. Pak, udah Bapak turun, siap, Pak. siap. Sabar sebentar, jangan Iya, jangan iya. Tanya tentang agama aja. Yaudah, Tanya tentang tanya agama aja, bukan aja. perayaan. Ya, saya jelaskan ya. Nandar ini tidak ikut merayakan Hari Mu'alaf. Oh, iya. Yang ikut itu abang masuk ke roomnya Bang Zuma atau ke roomnya Ustadz iya, Hanafi. Ya, Masuk ke sana. maaf ya Bang Nandar, mungkin aku Ya, salah, harus salah Pertanyaannya. room. Ya. Minta maaf, minta maaf. Salah minta maaf. room. Mana sih Kami Bapak merayakan ini? Hari Janda Nasional, Pak, ya. Hari Oh, Janda iya. Nasional. Minta maaf ya Bunda Rifa. Iya, Ya. sama-sama. Salah room. Bapak ini. Minta maaf sebelumnya. Iya, 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 Saya iya, salah merayakan kamar, Hari Pak. Mahasiswi, Pak. Salah Pak, saya kamar, merayakan Bapak Hari ini. Mahasiswi, Pak. Ya, Hari Mahasiswi sedunia, Pak, ya. Ya, Oh, iya, karena Pak. saya mahasiswi, ya. Saya mahasiswi soalnya, Pak. Siap. Udahlah. Enggak. Kalau macam Oke, Bapak, sabar dulu. Udah. Bapak panggil dia mahasiswi dulu. Gimana Panggil sih? dulu Oh, iya. mahasiswi, saya nggak terima. Mahasiswi. Jangan. Panggil dulu. Saya bukan tidak begini. bisa, saya nggak bisa diginiin. Panggil saya Bunda Iya. Gembala si mahasiswi, cepat. Oke, coba panggil Nah. Bunda Gembala si mahasiswi. Sabar sebentar. Kok- Kalau macam aku ini kan aku kan Ambon. Aku panggil Nona. Oh. Nona mahasiswi. Nona Nona. Bunda Gembala mahasiswi. Nona mahasiswi. Itu harus ada Mau- embel-embel mahasiswi. Nona mahasiswi. Nona tidak. mahasiswi. Nona mahasiswi. Beta 4 tahun kuliah toh. Beta Iya, panggil toh. nama beta. Nona mahasiswi. Beta, Nona mahasiswi. mahasiswi. Jangan dipaksa. Udah Bapak ini Beta ribet Nona amat sih ngomong mahasiswi. gitu aja. Nona. Bukan. Ya sudah lah. Bunda Rifa dah tekan-tekan begini. Ya, Bapak sudah. ribet aja sih. Hati-hati Udah dari Bapak, kamu. udah Bapak ngopi aja, Bapak ngopi. Assalamualaikum. Panggil dulu Nona Allah mahasiswi. yahdi. Panggil dulu. Siap, siap. Allah Udah, yahdi. Allah yahdi. Ini tah si Jun ini yang ini tah. Jun. Iya, iya. Oke, Bang Jun. Iya, udah diam aja si Jun, biar aja udah. Ya, ya, di Dia follow-follow, pengurus guys, Mes ya. Dia pengurus mes ya. Ayo teman-teman di follow akunnya Jun. Ini salah satu pengurus Mesia Ya, teman-temannya, Mesia. dan dia juga mahasiswa ya. Dia mahasiswa ya by the way ya. Minum dulu. Rifa lu orang gitu aja di perlahan-lahan. Nggak boleh gini. gitu. Enggak, itu cuma dia tahu kalau gua bercanda sama dia. Itu orang Ambon. Orang Ambon tuh suka bercanda tahu. Oh, Ketika kita gitu. begitu dia tahu oh itu bercanda. Makanya dia bilang, "Oh, nanti saya cari kamu." Dia tuh bercanda. Orang Ambon tuh cara bercandanya tuh kadang-kadang kayak terlihat ekstrim, padahal tidak. Orang Maluku Utara, orang Ambon, orang Timur itu asik Nandar kalau lu ajak ngobrol. Mereka tuh kayak orang Itali gitu, romantik kalau bicara. Oh, Serius. iya. Serius. Pengalaman. Makanya gue suka sama orang-orang, makanya gue suka sama orang Maluku Utara gitu loh. Pak Dance itu naikin Pak Dance itu. Lu kan moderator, ngapain nyuruh gua sih? Heran ya. Gak bisa gue naikin. Lu ngaco. Lama-lama gue sama si Nandar berantem beneran loh guys. Nah, Iya, perkara moderator apa-apa. aja coba Berantem. tengok. Kita tuh berantem tuh hal yang itu Kita hal yang berantem. lumrah. Berantem itu yang Kita penting karena Allah. Berantem. Berantem kita karena Allah. Aduh, Tuh, Pak, berisik Mas, saya nggak biasa terberisik, Pak. aduh Pak. Saya nggak biasa berisik, Pak ya. Mohon maaf, Pak ya. Ade. Ada begitu Ade. Oke dah, ini. Selamat Kami nggak hari Natal. ngerayain, Pak. Nggak ngerayain, Pak. Haram. Kami nggak ngerayain Kalau kami. Natal, Pak. Kan Iya. kalian kan Kami Islam. merayakan Hari Janda Internasional, Pak. Kami nggak merayakan hari Natalnya. ada Ya, kami pantas Selamat liburan. ada pantas Urifa nih janda terus. Ya nggak apa-apa lah, suka aku lah, janda pilihan kok. Janda kan pilihan aku, bukan takdir. Kau jangan salah loh, aku janda bukan karena takdir, bukan Kosong. semua takdir lah, semua takdir Allah. Maksudnya bukan karena kutukan, tapi aku janda karena pilihan. Ih, selebeo, minum dulu dong. Kosong. Kelas nih, janda semakin di depan daripada kau. Apa? Kau Kristen di sini tunjukkan lah kalau kamu diskusi dua arah di sini. Buka kameramu. Janda Rifa, janda Rifa. Ya nggak apa-apa lah janda. Suka kamu janda Rifa.
Makanya Ih, nggak perlu juga aku ngasih tahu kau siapa yang suka Gak sama usah aku. nyerang pribadi lah, kalau diskusi-diskusi aja. Iya, Jangan menyerang pribadi. Diskusi-diskusi. gampang kok. Lucu ya, Kalau mau oten-oten ini lucu loh. diskusi-diskusi. Kak, makanya dulu perburuan penyihir itu perempuan itu dibunuhi teman-teman. Kenapa? Karena memang mereka tidak menghargai perempuan. Perempuan janda aja dihujat loh. Jadi janda tuh seolah-olah ungkapan jijik gitu loh. Jadi kalau lu janda berarti lu hina gitu loh. Karena di oten tuh gitu guys, seolah-olah tuh kayak janda tuh kayak hina banget gitu loh. Makanya hati-hati kalian oten, kalau janda kalian bakalan diludahi kalian. Nggak dihargai Cano, kalian itu. Bapak Cano, Kristen atau Muslim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Ada yang mau disampaikan Pak Cano? Tidak benar, saya cuman lihat-lihat komalnya aja. Ya, Cuma ada yang mau dengan disampaikan aja. Pak Cano? Makasih. Ya. Oke, lanjut. GR6, silakan. Teman-teman yang non muslim ya, silakan naik ke sini diskusi dua arah. Kalau tidak mau diskusi dua arah, bertanya saja ya. Bertanya saja. Halo CR. CR6. 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 Oke, turunkan. Oke, gua turunin. Buat teman-teman non muslim, anak-anak dewa, naiklah ke sini dengan Bunda Gembala. Bunda Gembala ini mahasiswi loh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Halo, dari masa? Iya, halo nih. Iya, agamanya apa, Bro? Hidup mahasiswi, mahasiswa. Saya kebetulan Islam Uni. Wah, kebetulan Islam dia. Kebetulan. Kebetulan ya Islamnya ya. Dari lahir Nggak apa-apa, Uni. nggak apa-apa. Canda. Ya, ada yang mau disampaikan, Bro? Saya mau bertanya Uni. Ya, boleh, kalau saya bisa jawab, saya jawab ya. Kalau nggak bisa saya jawab, saya kasih orang lain jawab ya. Ya, saya mau bertanya, apakah benar Uni dari zaman Nabi Adam sampai ke Yesus, mereka itu sembayangnya dengan cara bersujud Uni? Apakah ada di Alkitab ayatnya, apa di Al-Quran gitu? Tolong dijelaskan Uni. Kalau kita bicara tentang apakah ritual sujud itu sudah diajarkan, sebenarnya sudah di Al-Quran maupun di dalam Bible. Kalau kita lihat Yesus sendiri itu sujud ya, ketika dia di Bukit Golgota, di mana namanya itu, di bukit, waktu dia mau ditangkap itu dia mundur selangkah terus sujud kepada Tuhan gitu loh. Itu sudah tidak mungkin dia melakukan itu asal-asalan, nggak mungkin itu. Kemudian kalau kita lihat sajda, jadi harus dibedakan ya, kata sajada atau sajda dengan kata abada atau avodha itu berbeda. Salah satu ritual peribadatan atau peribadahan itu dengan cara bersujud begitu, dan itu ada baik di Al-Quran maupun di hadis. Oh, ya sudah Uni, gitu aja ini. Ya, Islam ya. Ya itu aja. Jadi Ya, memang Islam kalau ya. Yesus itu memang sudah ada dia bersujud. Jadi kalau ada orang Kristen menghina misalkannya, oh kok dia nungging-nungging ke langit, ya mereka menghina Tuhannya ya. Yesus juga nungging-nungging ke langit sujud waktu dia mau ditangkoi polisoi ya. Gitu. Dia juga sujud waktu itu. Seperti itu, oke? Ada lagi ya, CR6. Ya. CR6 agamanya apa? CR6. Oke, kita turunkan CR6 ya. I want Silakan bertanya saja. Oke. Oh, biar Bunda Rifa aja yang bertanya. Oke, aku tanya dulu samamu. Apakah Yesus itu punya bulu? Apa? Ulang-ulang, jaringan. Apakah Yesus punya bulu? Iya. Kan manusia. Dia kan ada. Iya, apakah Dia kan oke. manusia 100%. Ya tinggal jawab aja kok. Nah, apakah bulu Yesus adalah Tuhan?
Oke, saya jawab. Oke. Tapi sebelum saya jawab, saya minta izin ya, boleh kan? Sebelum saya jawab, saya minta izin dulu. Tadi gayanya Sama dengan- saya ditanya aja, kamu bertanya sama saya. Giliran Ya. ditanya macet internasional. Inilah Ya, lebih baik jadi macet. janda kayak gini, Apa ya yang lebih baik macet? jadi janda kayak gini daripada kau yang merendahkan Anda kan janda nggak tapi laku. ditanya Tuhanmu bulunya. Iya. Itu Tuhan aja nggak bisa jawab. Enggak lah. Nggak masalah mau janda tua kayak. Nah, daripada aku punya Tuhan yang bisa menua, lebih baik aku ini bisa menua loh. Aku lebih baik bisa menua, mengkerut mukaku. Lebih bangga aku mukaku mengkerut daripada aku punya Tuhan yang mukanya Bunda bisa Rifa mengkerut. ditinggalin sama suami. Nggak masalah. Kutanya kau, Tuhanmu berbulu? Iya. Bulu Tuhan bukan. Macet. Bingung. Jangan pancing saya bertanya. Lagu gayanya mau ditanya saya baru tanya gitu doang langsung menceret. Baru tanya tentang bulu, belum ditanya yang lain. Oke, Masih bulu gitu. loh yang ditanya lo. Oke. Sekelas bulu Oke. aja kayak gitu. Oke, jawab. Oke, Apakah oke. bulu Yesus adalah Tuhan? Beginilah. Beginilah. Perlu nih makan nih aku nih. Dua hari 2 malam makan nih. Ketika kau Coba menyuruh dengar. aku bertanya, aku cuma bertanya masalah perbuluan aja loh. Belum sampai kita bicara tentang ginjal, hati, limpa, belum lagi loh. Masih bicara tentang bulu. Coba. Apakah bulu Yesus Al-Quran, adalah kan kita Tuhan? percaya Al-Quran itu kan kalimatullah. Katanya kau Ya kan? tadi maunya ditanya. Berarti kalau Al-Quran dibakar- Ini kualitas Kalau orang Al-Quran Kristen dibakar, nih. contoh, kalau Al-Quran dibakar berarti mulut Allah terbakar enggak? Enggak lah, karena Al-Quran bukan mulut Allah. Aneh Kan kau, sejak Al-Quran kapan kami mengatakan bahwa Al-Quran adalah mulut Tuhan? Makanya aku tanya sama Misalnya? kau, firman kan adalah Kan Tuhan. Al-Quran itu perkataan Firman pada Allah. mulanya firman. Firman. Ya, apa perkataan sejak contoh, kapan jadi Al-Quran- mulut? Al-Quran- Sejak kapan Al-Quran bukan perkataan firman adalah Allah. mulut? Sejak Dengar. kapan perkataan Al-Quran- Tuhan jadi mulut? Kalau perkataan Tuhan Al-Quran- terbakar, terus Al-Quran mulut Tuhan firman terbakar. Allah Sejak kapan? Apa Al-Quran ini? firman Allah enggak? Jangan, Al-Quran firman Allah. Oh, Al-Quran firman Allah enggak? Tadi kau suruh aku bertanya, tapi kau belum jawab pertanyaanku. Kau yang bertanya. Ngomonglah dari tadi. Kau suruh bertanya memang. Giliran disuruh bertanya. Apa? Apa? Allah enggak? Al-Quran firman Allah. Terus? Kalau dibakar berarti mulut Allah terbakar enggak? Kan itu. Ya enggak lah, karena perkataan Allah. Al-Quran itu perkataan bukan mulut. Sejak kapan ada mengatakan perkataan ada mulut? Memangnya kata-kata kau lidah kau. Botol Kristen nih. Janganlah bodoh kali. Maksimal. Sejak kapan kentutku adalah aku? Sejak kapan hidungku adalah Rifa? Hidungku ya hidungku aja. Sejak kapan perkataanku adalah mulutku? Dari mana kau belajar itu? KBBI mana yang mengajarkan kau itu? Merusak KBBI kau ini. Merusak peradaban. Merusak peradaban ini anak orang ini. Banyak yang nonton ini. Malu anak kecil nonton ini. Sejak kapan perkataan adalah mulut? Sejak kapan air ludah adalah lidah? Di mana kau belajar itu? Sejak kapan upil adalah hidung? Maka menangislah Yesus. Darah Yesus. Kesel gue nih. Belajar bahasa Indonesia dulu lah. Mana ada Al-Quran terbakar, mulut Allah terbakar nggak? Nggak ada kami umat Islam yang mengatakan firman Allah adalah Allah. Harusnya kamu tuh. Janda. Kenapa emang janda? Janda semakin terdepan. Janda nggak laku. Kau aku nggak mau berkuluk busuk. Apalagi kau, jangan-jangan kau udah jelek, bangkotan, lutut goyang-goyang, menghina orang pula. Jangan-jangan mama kau janda. Poten nggak tahu malu. Emang sih kalian tuh punya kemaluan tapi nggak ada rasa malu ya. Ada otak tapi tak berakal ya. Itulah kalian Ten. Giliran tak aku mau ditanya saja. Sombong gayanya kan. Ditanya saja. Pas ditanya bulu Tuhan nggak manceret. Mana aja pernah orang Islam mengatakan perkataan Allah adalah Allah, perkataan Allah adalah mulut Allah. Sejak kapan kalian bilang gitu? Kalian yang ngomong gitu. Firman Tuhan adalah Tuhan. Ini masalah bulu aja kita bahas udah menceret. Halo Octavio, agamanya apa? Agamanya Kristen. Tapi saya mau tanya. Sebentar dulu ya, sebentar dulu ya Octavio. Octavio dengarkan baik-baik. Kamu kan nonis, maka di sini room diskusi lintas iman atau room saya menjawab pertanyaan orang Kristen. Jadi kamu kalau awam bertanya saja. Nanti kalau saya tanya balik, nanti pindah denom kamu nanti ya. Lebih baik kamu bertanya saja. Tapi kalau pengen banget ditanya boleh ya. Silakan. Pertanyaan pertama.
Saya mau tanya ini, Tuhannya orang Islam sama Tuhannya orang Kristen sama atau tidak? Beda, Tuhannya orang Kristen itu 3, tapi ngakunya 1. Ada dari jenis roh, dari jenis manusia, dan jenis roh yang berbentuk burung merpati. Tuhan yang umat Islam bukan roh, bukan manusia, tapi adalah Tuhan dengan bentuknya sendiri, yang adalah laisa kamislihi syai'un. Jadi beda. Tuhan kami nggak pernah mengantuk, apalagi mati. Tuhan kalian pernah mati. Tuhan kami nggak butuh makan ikan goreng. Tuhan kami pemberi makan, bukannya minta makan. Beda. Tuhan kami tempat bergantung seluruh makhluk, bukan Tuhan yang digantung sama makhluk. Tuhan kami tidak perlu ibu. Tuhan kami tidak perlu perempuan yang harus mencium kakinya, tidak perlu. Tuhan kami adalah Tuhan, bukan orang, setengah Tuhan, setengah manusia, setengah Tuhan, setengah orang. Kalau roh jadi manusia, siluman. Kalau Tuhan jadi manusia, tuman. Tuhan kemanusia-manusiaan. Manusia yang punya sifat ketuhanan, manusia ketuhan-tuhanan. Kalau Tuhan kami originalnya ya Tuhan, nggak ada tambahan embel-embel kemanusiaannya. Beda Tuhan kita pokoknya. Tuhan kamu adalah Tuhan, Tuhan kemanusia-manusiaan. Tuhan kami Tuhan yang Tuhan saja. Begitu penjelasannya adikku. Silakan. Oh, kalau gitu maksudnya itu Tuhan yang disembah para nabi dari agama Kristen itu sama nggak dengan Tuhannya yang disembah oleh Nabi Muhammad? Emang Kristen punya nabi? Punya? Enggak. Saya kan, pertanyaan saya gini. Tuhannya yang disembah oleh Musa, yang disembah oleh Daud, yang disembah oleh Abraham itu sama nggak? Musa itu nabinya Bani Israel, bukan nabinya orang Kristen, ya. Oke. Nabi Musa itu Tuhannya itu bukan manusia. Tuhannya Tuhan, bukan tuman, ya. Tuhannya Nabi Musa itu transenden. Tuhannya Nabi Musa itu memberi kuasa, bukan diberi kuasa. Tuhannya Nabi Musa itu. Tapi sama nggak dengan Tuhan yang disembah oleh? Ya samalah. Tuhannya Nabi Adam sampai Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Tidak sama. Nah, Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad itu Tuhan dari negeri Mekah. Itu jelas-jelas di Al-Quran. Sorry, Tuhan kami nggak butuh tempat. Kalau Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa dan para nabi itu adalah Tuhan Elohim, Yahweh. Botol Anda ini. Waduh, anak Tuhan yang Teos. disembah oleh Nabi Muhammad itu adalah Tuhan dari negeri Arab. Itu mana di dalilnya Al-Quran itu? surat An-Naml ayat 9. Ya nggak usah sesak napas kalau ngomong Jelas-jelas biasa aja. Tuhan Anda itu, Wah, kesurupan Tuhan Anda itu Neoma nih, woi. Tuhan dari negeri Mekah. Tuhan saya, Tuhan yang disembah oleh Ishak. Musa bertuhankan Nabi- orang nggak? Musa, Coba Ishak, kau dan tunjukkan Yakub. ayat Itu. Musa pernah menyembah Yesus. Mencret. Musa menyembah Yesus. Musa nyembah Yesus nggak? Musa hidup pada zaman Yesus atau tidak? Musa Musa menyembah tidak hidup Yesus di nggak? zaman Yesus. Kau Tuhan kau Yesus. Musa Tuhannya Yesus bukan? Beda. Ya udah beda kau dengan, berarti kau dengan Musa beda Tuhan. Apa pula kau sok-sokan pula? Wow, zaman Musa beda Tuhan kok. Tidak. Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel itu Elohim, itu Yahweh. Iya, Kalau sejak kapan yang orang Allah. woi. Sejak kapan Botol. orang Yahudi mengenal Yahweh? Yahweh itu nama dewa nih. Kok botol-botol Tuhan nih Kristen disembah oleh memang negeri mulutnya Arab. sampah nih. Negeri Arab. Apa ini? Nih aku tunjukkan Yahweh itu adalah dewa Zeus Al-Quran, nih. Coba baca dulu Al-Quran surat An-Naml ayat 9. Tuhan dari negeri Mekah itu diperintahkan. Nggak ada Tuhan oleh dari negeri Mekah. Allah sama Kau kurang Muhammad. ajar, kau mempina Al-Quran nih. Nggak ada nih, kau tengok itu ya. jelas-jelas. Diam dulu, Coba kau biawak. baca dulu surat An-Naml ayat 9. Turun kau di bawah. Ini anak iblis ini ya, nggak bisa diajak ngomong. Kuda aku bilang aku nggak bisa bahasa anjing, Dek. Maaf ya, Dek. Ya Uni nggak bisa bahasa anjing ya, bahasa iblis juga nggak bisa. Aku mau ketawa dulu. Antar dulu, aku mau ketawa dulu, guys. Dia naik langsung kejang-kejang loh. Musa tuanya sama nggak? Sama. Oh nggak bisa, beda. Nah kau dengan Musa tuanya sama, beda. Terus kau ngapain marah gitu kan? Aduh ya Allah, kadang-kadang tuh. Gue tukar diri. Kalau naik di hotel, tukar pendekatan slow. Oh iya slow. Ya slow coba.
Ya coba-coba masih menjerit tak ya? Jadi juga Berarti memang udah tak saya tak mau meludahi lagi bang. Saya udah janji sebetulnya tak mau meludahi lagi. Enggak, saya udah janji tadi tak boleh meludahi lagi sama Nandar. Tapi tadi tersasol. Saya wakili Tersasol boleh kan? bang. Jangan. Nggak boleh, kita nggak boleh meludahi. Tadi Nandar yang bilang, Ustaz Pelik bilang jangan meludahi katanya. Udah rohani tuh guys. Abinya kesel abdi teh. Udah lah ya. Halo Alpion. Dia yang marah. Kita yang bilang Musa sama kita Tuhannya sama, ngamuk dia. Pas ditanya Tuhannya Yesus disembah Musa enggak katanya. Terus kau ngapain marah sama kami? Enggak, maksudnya kau ngapain marah sama kami, Dek? Musa sama kau aja beda Tuhan. Lah terus kau ngapain sama aku, ngapain marah? Kan lucu kau, Dek. Astagfirullahaladzim. Halo Alpion. Assalamualaikum Bang Filipus. Mahasiswa nggak ini? Bang Filipus ini mahasiswa kan? Oh, mahasiswa dong. Mahasiswa. Halo Alpion. Astagfirullahaladzim, terbawa emosi aku. Habisnya mulut dia macam Hindu atau Buddha ini? dia Islam, mualaf. Tahu nih. Mualaf. Tahu. Kasihan ya orang nggak terkenal. Teruskan. Kok kecil suaranya? Nih, Aki Filipus sapa dulu tuh tamu-tamu masuk. Oke. Anita. Halo Anita. Anita once more again. Saya. Oke. Satu dinaikkan ya. Baik, kakak tirinya Ahmad. Kakak tirinya. Kakak. Assalamualaikum Abang Filipus. Waalaikumsalam. Islam atau Kristen? Jadi gini, aku mau tanya nih Bang Filipus. Boleh. Jadi gini, besok kan aku diundang sama bosku dalam acara Natalan untuk makan-makan. Apakah saya boleh menghadirinya Bang Filipus? Ya nggak boleh lah. Sebisa mungkin nggak boleh lah. Oh, saya malah saya suruh dia datang karena cuma makan doang, kata saya, bukan ikut merayakan Natal. Oh kalau makan boleh. Tapi kan kalau makan aja. Berarti boleh ya. makannya pergi. Makan kok diundang nggak mau? Ya makan aja bang. Kecuali abang Tapi ikut ya, ritual Natal. ya saran saya mohon maaf ya, ditinjau dari hukum fikih dan termasuk saya juga penyembah ya bisa dibilang penyembah nrong ya dari 25 tahun lalu. Jadi secara fikih juga. Kalau syubhat tinggalkan. Intinya gitu bang, Ya, bang. Itu kan pilihan. Kalau syubhat tinggalkan aja lah bang. Daripada gini loh, ragu-ragu tuh tinggalkan aja. Kalau rasanya kan abang kan inama amalu biniat. Niat abang apa? Kalau cuman makan, ya makan aja. Tapi kalau nanti ragu rasanya akan ikut minum wine, nengok perempuan tak berbusana, ikut bejok, udahlah, mending tinggalkan aja. Nggak ribet kok bang. Sampaikan baik-baik kepada bos. Ya, maaf saya tidak bisa datang. Nggak dipecat juga kan bang? Itu cerita sih begitu. Iya, tinjau dari segi fikih juga bang nggak baik karena otomatis mereka kalau Natalan mereka memakan makanan yang tidak disembelih atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi kan nggak mungkin juga bosnya itu bagi dia babi, kecuali memang bosnya itu mau menyembah. Lagian dia yang tahu bosnya. Ya kita diskusi aja, bang. Tadi kan sudah saya jawab juga. Tadi saya sudah jawab berkali, bang. Kalau cuman makan doang pergi aja, nggak masalah. Saya juga pernah kok diundang bos saya makan, dan dia Natalan sendiri saya nggak ikut-ikut Natal karena fokus saya adalah diundang makan. Habis itu saya pulang. Tapi kalau abang syubhat rasanya khawatir, udah tinggalkan bang. Mending nggak usah. Karena nanti saya ikut nyanyi bos saya suruh saya nyanyi haleluya udah nggak usah, ribet banget hidup kita. Nggak mungkin kita pergadaikan akidah kita untuk hal syubhat, tinggalin aja kalau nggak yakin di hati. Gitu ya bang ya.
Biar kita lanjut diskusinya. Oke, terima kasih jawabannya Umi Bang Filipus. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ragu tak usah tinggalkan teman-teman. Kalau ragu tinggalkan ya, seperti itu ya. Dalam Islam itu begitu. Segala sesuatu yang kita ragu tinggalkan, gampang kok. Kata Papi Gembala gampang kok. Keluarga saya Uni Gembala, keluarga saya itu 99% ya. Itu adalah Ya. Nasrani Kristen ya. Kecuali ayah dan anaknya ayah lah begitu. Itu yang Muslim mu'alaf semua kita. Itu undangan untuk besok hari itu banyak sekali Uni. Ya itu tergantung kita. Sebenarnya kita tuh udah dewasa kan. Innama amalu biniat. Kalau kita ragu tinggalkan. Kalau memang kita bisa menjaga diri untuk tidak tergadai akidah, pergi aman. Tuh Rasulullah bahkan ada Asma binti Abu Bakar ketika ibunya memberi makan. Qotila ibunya itu. Apa kata Rasulullah? Tidak terlarang kamu berbuat baik kepada mereka yang tidak memerangi kamu. Al-Mumtahanah ayat ke-8. Asbabun nuzulnya kan gara-gara itu. Kan kita yang tahu nih, bos kita ini bisa dipercaya atau tidak. Kalau cuma makan doang, ya datang. Kalau enggak, aduh syubhat nih, takut nih, nanti berdosa nih. Ternyata bos saya nanti suruh pula kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Mending nggak usah ikut. Kan kita sudah tahu. Kan kami tidak tahu kondisinya. Kan kami tidak tahu kondisi. Nanti kalau dibilang Akina Filipus, jangan datang. Tahu-tahu bosnya baik, bosnya punya kondusif. Ini untuk Muslim, ini di Oten. Saya punya bos begitu loh. Bos saya itu mengundang kami makan ya. Yang untuk Muslim itu ada antrian sendiri. Yang untuk Kristen ada antrian sendiri. Karena itu berimplikasi untuk sosial kita di kantor. Saya datang waktu itu, kenapa? Nggak ada kaitannya dengan atasan, saya ikut haleluya. Nggak ada sama sekali. Kan innama a'malu biniat. Innama a'malu biniat. Tapi kalau rasanya syubhat, wah, bos saya ini agak nekan orangnya. Dia suruh-suruh kita baca doa Bapa, Roh Kudus. Nggak usah datang. Ya, cari alasan terbaik untuk menyelamatkan akidah pun. Saya ajak keluarga pergi pada waktu itu, ya kan? Kalau soal makan, apa masalah? Saya juga pernah Lebaran ngajak orang Kristen makan di rumah saya kok. Nggak ada kaitannya dengan ritual keagamaan, guys. Makan ya makan aja, ya gitu. Oke, Anita, enak lo Islam ini lo. Islam ini gampang kok. Ya. Anita. Pasti. Benar itu Uni. Anita lo. Iya, Kak. Iya. Ya, agamanya apa? Aku Katolik. Oke, Anita, monggo ya. Jadi selagi ada di komalnya Yonatan Nandar sama Uni Gembala ya, atau boleh dipanggil Uni Mahasiswi ya. Panggil Uni Mahasiswi boleh, Uni Gembala juga boleh ya. Tergantung situasi dan kondisi. Ya, terus nanti Anita boleh bertanya tentang agama Islam atau pemahaman Uni tentang agamanya Anita. Boleh ya? Silakan. Pertanyaan pertama, silakan. Pertanyaan Boleh pertama. nggak aku tanya Kakak? Ya boleh dong. Apa maksud dan tujuannya kalau cium batu begitu kan? Mencium batu Hajar Aswad adalah perbuatan amal soleh yang termasuk kepada sunnah. Barang siapa yang melaksanakan amalan soleh maka bisa terhapus dosanya. Bukan cuma mencium, mengangkat, membanting, gini ya. Bukan cuma mencium ya, kalau ada kata me-nya itu bisa menjadi asbab menghapuskan dosa loh. Mencium, menampar, memukul, mengangkat, mengasihi, menjambak, meletakkan, itu bisa menghapuskan dosa loh. Contoh, menampar orang yang berbuat mungkar bisa dapat pahala. Mencium batu Hajar Aswad bisa dapat menggugurkan dosa. Mengangkat Al-Quran yang diletakkan di tanah ke atas bisa dapat pahala, bisa menggugurkan dosa. Pokoknya yang lah perbuatan yang ada kata kerjanya itu bisa menambah pahala dan menggugurkan dosa. Seperti itu. Dalilnya mana? Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa amilus solihat annalahum jannah. Kata Allah apa? Innalladzina amanu wa amilus solihat. Barang siapa yang beriman dan beramal soleh maka baginya surga. Jadi melakukan amalan soleh, mencium, meletakkan, mengaji, memberikan, itu bisa menjadi asbab terampuninya dosa dan dapat pahala, seperti itu. Emangnya kalau batu itu asalnya dari mana? Menurut pemahaman umat Islam, batu itu berasal dari surga.
Oh, surga. Terus kenapa dilempar begitu? Yang lempar Kenapa siapa? harus dilempar? Maksudnya kenapa Yang- batunya harus dilempar, harus dilempar-lempar Dilempar batu. begitu? Dilempar Ya kan, gimana, Mbak? Kan kakak bilang tadi mau dilempar kan biasa orang-orang yang Masuk dia. Ya, santai-santai Aki Filipus, nggak apa-apa. Lempar berarti Aki Filipus di mute dulu ya. batunya. Aki Filipus di mute dulu biar nggak ini noise ya. Anita, saya tidak pernah mengatakan dilempar melempar. Saya bilang perbuatan yang ada kata kerjanya meminum, memakan, mencium, meletakkan, memberikan. Ini kan perbuatan. Di dalam Perbuatan dari Islam, siapa? perbuatan dari kami umat Islam lah. Oh, begitu ya. Anita ngerti nggak sih obrolan kita ini Ya, kemana? bisa, ya, aku Kan ngerti, tadi kan siap. kamu bertanya, kenapa Uni mencium batu hajar aswad itu menghapus dosa? Kan saya bilang, karena perbuatan itu perbuatan baik. Kenapa? Karena perbuatan itu dicontohkan oleh Nabi kami. Jangankan mencium, mengangkat, memberikan. Jadi kata yang perbuatan itu bisa menjadi asbab menggosok gigi karena takut Allah, menjaga kebersihan. Itu bisa menghapuskan dosa dan menambahkan pahala. Di Islam itu begitu, setiap amalan, perbuatan yang diniatkan karena takut kepada Allah, tujuannya untuk menjalankan ibadah, itu dapat pahala dan menghapus dosa, begitu. Begitu ya. Soalnya aku Iya. nggak paham kan. Ya nggak apa-apa, makanya saya menjawab. Kalau kami menurut Katolik itu, kalau kami dilempar, contohnya kalau kami dilempar itu Dilempar. Yang dilempar apa sih, Kak? Nggak, saya tanya dulu. Yang dilempar ini apa? Saya ada bahas lempar melempar nggak? Saya nggak ngerti. Kakak bertanya tentang pelemparan ini apa? Yang kakak tanya ini lempar ini apa nih? kan biasa ada orang kan yang bilang mau lempar-lempar batu. Jadi aku cuma dengar-dengar aja sih, soalnya cuma Maksud dengar-dengar. kakak melempar jumroh? Ini Nah, begitu. Oh, alam. Melempar jumroh ini salah satu ritual dalam ibadah haji. Berarti sama halnya kami juga ya, kalau kami mencium salib begitu ya, begitu juga kami begitu. Beda, kalau mencium salib kan nggak diajarkan Yesus. Kalau mencium batu hajar aswad diajarkan Nabi Muhammad. Mencium salib itu kan ajaran yang dibuat-buat oleh kalian. Nggak ada aturannya dari Yesus. Emang pernah Yesus mencium salib? Kan Tuhan Yesus kan banyak bilur-bilurnya, jadi kami harus menciumnya dan mengurapinya, begitu kami. Ya tapi kan Yesus nggak pernah ngajarin kalian mencium salib. Yesus kan nggak pernah mencium salib. Kalau di dalam Islam yang dilempar setan, kalau di agama Kristen yang dilempar Tuhan. Memang kita beda kelas ya. Jadi gini sisterku ya, mencium salib itu adalah ajaran yang kalian ada-adakan sendiri. Sementara kami mencium batu hajar aswad itu tuntunannya dari Nabi kami. Kalau di dalam Islam yang dilempar adalah setan, di agama Kristen dilempar Tuhan. Memang kita beda, tapi nggak apa-apa lah. Beda pun kita tetap satu NKRI lah. Biar satu pun tetap satu Tuhan lah, nggak ada perbedaan Beda lah. juga kok. Jangan bilang kita satu Tuhan. Kamu aja Tuhannya 3. Kok masa bilang kita satu Tuhan? Tuhan kami Iya, satu nggak pakai memang tapi. kami Tuhan kamu Tuhannya satu Allah pakai Bapa, tapi. Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kan beda kan begitu Tuhan kan. kita. Jumlah Tuhan kita beda. Jumlah Tuhan saya satu. Berarti, Kak, Jumlah Tuhan dengar Anita dulu, 3. Kakak. Berarti Ya. dengar, berarti kamu nggak terima semua kenyataan kalau walaupun beda-beda agama tetap satu tujuan dan satu Tuhan. Emangnya kamu Saya nggak terima? terima kenyataan kalau Kristen Tuhannya 3. Saya menerima memang. kenyataan itu. Menerima saya. Nggak larang. Iya, makanya kita harus sama-sama harus punya hati nurani, kita harus saling menghargai, jangan saling. Saya menghargai orang Kristen yang Tuhannya 3 kok. Bahkan kalau perlu tambah lagi satu lagi Tuhan kalian, nggak apa-apa. Mau saya cariin Tuhan baru nggak? Buat tambah satu lagi kuota. Kami tidak akan cari tahu mau cari Tuhan baru, nggak ada kami. Ya Nggak udah ada nggak yang apa-apa, udah cukup aja 3 ya udah nggak apa-apa. Sehat-sehat ya Kak. Tuhan kakak 3 kami support. Kalau kakak mau nambah Tuhan baru lagi nggak apa-apa. Di Islam poligami Nggak boleh ada, 4. nggak ada. Mana tahu di kakak Nggak boleh Tuhan 4. Nggak ada. Oh ya udah kalau nggak ada. Ada lagi pertanyaannya Kanita, sayangku cantik, I love you. Apa lagi ya? Oke kalau gitu kalau tak bertanya saya kasih ilmu aja.
Kak Nita di mute dulu tapi ya. Oke. Mbak Kak Nita yang cantik, Masya Allah, tabarakallah, telah bertanya pertanyaan luar biasa cerdas ya. Jadi pertanyaan kakak itu adalah bukti kalau kakak itu adalah orang yang sedikit banyaknya belajar tentang Islam. Saya mute dulu ya. Mudah-mudahan dengan saya jawab tadi kakak paham. Kak, di dalam Islam itu perbuatan kita itu ada konsekuensinya. Kalau perbuatan itu diajarkan oleh Nabi, dan kalau perbuatan itu adalah perintah dari Nabi, dan itu ada yang langsung di Al-Quran sebagai perintah, maka menjadi wajib. Lalu kalau dia kemudian dalam hadis, maka itu menjadi sunnah atau anjuran, maka kami dapat pahala. Setelah dapat pahala, kami bisa menghapuskan dosa. Allah bisa menghapuskan dosa kami. Itu kita beda. Kalau di agama kakak, yang menghapus dosa kakak adalah kayu salib dan tubuh Yesus. Karena ketika Yesus ditempel di tiang salib, maka dosa kakak telah tertebus. Kalau kami beda. Kami ketika mencium batu hajar aswad, mengangkat duri dari memberi sedekah, dosanya hilang, bukan ditebus, dosanya hilang. Karena sudah diampuni oleh Allah, digugurkan oleh Allah. Nah, tidak apa-apa kita berbeda. Kita saling menghargai. Tuhan kakak 3, Tuhan kami 1. Ya, kalau kakak mengampuni dosa dengan cara membunuh Tuhan, kalau kami dengan cara berbuat amalan baik. Nggak apa-apa kita beda. Nah, dari situ mungkin yang bisa saya sampaikan ke Anita. Tuhan kakak laki-laki. Tuhan kami tidak ada gender. Ya, kalau kakak Tuhannya kan pria tuh. Nah, tapi tidak masalah. Saya tidak marah kok kakak Tuhannya 3, tapi ngakunya 1. Saya tidak pernah marah kok Tuhan kakak laki-laki, ganteng, rambutnya panjang. Tidak marah saya menerima kenyataan itu. Jadi kami ini adalah orang yang bertoleransi kepada kakak. Toleransi maksudnya apa? Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kakakmu ke gereja silakan, kami tak ganggu. Begitu. Tapi kalau ada makanan enak tanpa babi, nggak apa-apa lah, bagi-bagi. Ya, antar ke rumah aja. Kalau kami datang ke sana takut yang terambil nanti babi. Ya, begitu. Perkara makanan bolehlah diantar ke rumah. Silakan Kak Anita. Kak Anita. Kak Anita. Ya. Silakan kakak, kalau mau senyum aja. Saya emang lucu kak. Saya mahasiswi soalnya kak. Si paling mahasiswi. Saya aku dengar masnya yang bunuh Tuhan itu siapa? Itu orang Romawi dulu membunuh Tuhannya orang Kristen untuk mengampuni dosanya orang Kristen. Emang terdengar kejam, tapi ini ajaran Kristen, tidak apa-apa. Ya memang gitu ya kak. Karena Tuhan Yesus itu memang adalah anak Allah. Jadi orang Yahudi itu karena mereka tidak percaya perkataan Tuhan Yesus, maka mereka ambil mengalihkan untuk menghakimi Tuhan Yesus, begitu. Waduh, Tuhan kakak dihakimi? Iya, karena keterlaluan orang Yahudi ini ya, jahat banget. Tuhan aja dihakimi loh. Enggak terima begitu. Jadi Tuhan kakak memang betul-betul dihakimi gitu. Iya, dihakimi. Ini agak sedih sih kak ya. Soalnya kalau di agama saya yang menghakimi itu Tuhan kak. Tapi kalau di agama kakak Tuhannya dihakimi ya. Ya, karena orang Yahudi tidak mau mendengarkan perkataan Tuhan Yesus, jadi mereka itu mengalihkan untuk membunuh Tuhan Yesus biar dia itu nggak ada di dunia ini, karena dia itu adalah benar-benar Tuhan Allah. Dia jadi adalah Tuhan kakak ini Bapa, begitu. Jadi Tuhan kakak ini direncanakan untuk dibunuh sama orang. Iya begitu. Berhasil ya. Berhasil ya pembunuhan berencana ini. Berhasil. Ya, memang berhasil. Kalau di agama Islam Tuhan yang mencabut nyawa. Kalau di Kristen Tuhan dicabut nyawanya sama orang ya. Waduh. Iya, karena dia itu adalah orang-orang yang benar. Hah? Siapa orang-orang yang benar? Karena Yesus itu adalah orang-orang yang dia paling benar, karena dia itu dikarunia dari Roh Kudus dari Allah Bapanya, dari Bapa di surga. Oh, berarti Yesus ini adalah Tuhan yang adalah orang benar yang dibunuh oleh orang jahat dan mati kemudian gara-gara pembunuhan berencana orang-orang jahat. Iyalah. Beda ya kak ya. Kalau Tuhan kami itu membunuh orang-orang jahat kak, dan membunuh manusia yang telah sampai, bukan membunuh ya, dan mencabut nyawa dan memberikan izin untuk mencabut nyawa kepada malaikat orang-orang yang telah sampai masanya, bukan malah dibunuh kak.
Tuhan kami menghakimi Kak, bukan dihakimi Kak. Tuhan kami itu memberikan penangguhan waktu, bukan malah dimatiin. Ah, memang beda Tuhan kita. Berarti Kakak percaya Tuhan itu mati? Iya, saya percaya kalau Tuhan Yesus mati, tapi dia akan bangkit dari hari ketiga. Dia terangkat ke surga. Oh, dan berarti Tuhan Kakak tidak kekal ya? Kekal lah, justru dia kekal, makanya dia bangkit dari hari ketiga. Jadi kekal itu artinya pernah mati? Iya, dia pernah mati, tapi dia itu bangkit dari antara orang mati dari hari yang ketiga. Tunggu Kak. Kamu lihat aja di Lukas. Bentar. Saya sebentar. Berarti definisi kekal dalam iman Kakak adalah pernah mati. Wah. Iya. Waduh. Kakak belajar KBBI di mana itu? Kan dari Alkitab, menurut Alkitab kan. Oh ini kamusnya Bible. Jadi definisi kekal itu pernah mati. Oh. Iya. Jadi betul-betul Tuhan Kakak mati. Waktu Tuhan Kakak mati yang jaga bumi ini siapa Kak? Ya Tuhan Allah lah. Loh katanya Tuhannya mati. Berarti Tuhan Kakak ada dua, ada lagi Tuhan yang lain. Oh kayak lagu ini dong Kak. Balonku ada 5, kalau enggak ini. Tuhanku ada 3, mati 1 tinggal 2. Roh Kudus juga Bapa, mereka yang menjaga. Begitukah kira-kira? Enggak juga sih. Lah terus katanya Tuhannya mati, yang satu lagi. Terus masih ada Tuhan Bapa. Kami itu disebut Tuhan itu adalah Yesus, begitu kami. Saya nggak tahu nih Kak ya, apa saya salah ini belajar KBBI ini. KBBI ini kekal itu artinya abadi Kak. Abadi itu artinya nggak pernah mati setahu saya. Mungkin udah salah KBBI ini ya. Jadi kekal itu artinya pernah mati ya Kak ya. Wah ini KBBI ini itu kan harus bukan ganti ini. Alkitab. Itu kan Oh bukan iya. Iya betul. Benar. Iya betul. Maaf. Memang KBBI ini nggak sejalan dengan Bible ini. Memang betul. Kamu carilah di Lukas Kak, tentang kebangkitan Tuhan Yesus, tentang kematian Tuhan Yesus. Kau baca semua dari Matius 1 sampai berapa, kau baca semua biar kamu sadar. Oh, kalau kamu bisa cermat, kalau kamu cerdik, kalau kamu paham, berarti kamu tahu semuanya isinya. Tapi kan maksudnya ini gimana? Kalau kami baca firman Tuhan itu bukan kami ambil dari luar nalar, tapi kami ambil dari Alkitab, begitu kami. Jadi maksudnya KBBI itu bertentangan dengan Bible. Berarti Bible yang tutup sekolah KBBI salah. Berarti Sumpah Pemuda tak lagi dipakai ya, Sumpah Pemuda. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Berarti itu tak lagi ya? Tak betul lagi itu ya? Enggak kami lah. Hah? Enggak lah. Oh salah berarti KBBI itu ya. Oke lah Kak, saya tak bisa lagi. Kalau itu Kakak sudah menentang KBBI, saya tidak bisa lagi berkata apa-apa dari diri saya sendiri. Mungkin Akina Filipus mungkin mau masuk, mungkin silakan. Makanya aku suruh Kakak baca dulu Matius 1 sampai berapa biar kamu paham. Ya sama Bang Filipus, saya kalau udah menentang KBBI ini saya mundur. Karena saya kebetulan belajar itu kalau untuk bahasa Indonesia dari KBBI ngambilnya gitu loh. Kalau Kakak bilang KBBI bertentangan dengan Bible, tapi Kakak pegang Bible, ya saya bingung juga. Kita kan orang Indonesia kami ya. Pegang dengan Alkitab. Kalau kami baca firman Tuhan, kami itu menceritakan dalam kitab firman Tuhan, bukan kami ambil dari Bible ini itu ndak ada. Ya Akina Filipus silakan, ada yang mau ditanyakan dengan Kak Anita, monggo. Kita kok diserang ke saya sih nih Gembala. Gak apa-apa, silakan Bapak Gembala. Nah, andanya aku ada Alkitab di sini, aku baca. Cuma aku nggak ada Alkitab. Oke, tenang. Semua biar kamu dengar. Silakan dengan Akina Filipus. Saya nggak tahu mau ngomong apa lagi ya. Silakan, jangan di sini nggak boleh parkir aja, kecuali Jadi, moderator. Silakan. Taruh aja lah, nggak apa-apa. Oke, jadi menurut Kak Anita, arti kekal itu pernah mati, termasuk pernah mati itu bagian dari kata kekal. Kak Anita. Iya.
Ya, tapi kakak lucu loh, apa namanya, baik loh orangnya, santun. Aku suka gitu loh. Kak Anita, Kak Anita kan bilang bahwa Tuhan itu kekal, terus pernah mati juga bagian dari kekekalan. Gimana tuh arti kata kekal itu apa sih Kak, menurut kakak yang kakak tahu? Halo? Ya. Arti kata kekal itu menurut kakak, definisi kata kekal itu apa Pak? Kak Kanita. Kekal. Ya, menurut yang kakak tahu kan kamus bahasa Indonesia atau KBBI kan nggak lagi kakak pakai tuh. Menurut kakak, menurut definisi kakak, apa coba arti? Aku tanya dulu, apa itu KBBI? Aku nggak pernah belajar KBBI, apa itu? KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita semua ini kita lagi di sini gini. Oh, di Kita bahasa gini Indonesia, Kanita, bukan kami di sayang sama rumah. Kanita ya. Gini, oke, kami di sini sayang sama Kanita. Kami berharap di sini tidak ada yang merendahkan Kak Anita. Kewajiban kami adalah memberikan ilmu pengetahuan. Mohon maaf Kak Anita, kalau memang kami misalkannya mungkin kami ini gini Kak Anita. Ini kan room Islam ya. Di sini kami kan belajar. Jadi kalau di kita orang Indonesia ini acuan bahasa baku kita itu ke KBBI. Definisi di KBBI kata kekal itu artinya adalah tidak pernah mati. Tapi ketika kakak bilang kekal itu pernah mati, itu tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi mudah-mudahan kakak nonton nanti lagi video ini di YouTube saya atau di YouTube manapun bahwa kakak itu Video bertentangan apa dengan sih? KBBI. Ya ini kan videonya Tapi aku direkam. nggak pernah nonton apa itu KBBI, nggak tahu aku. Iya, enggak. Boleh saya kasih tahu enggak KBBI? Kami nggak pernah belajar apa itu KBBI. Ya nggak apa-apa, nggak. Kamus Besar Bahasa Indonesia, nggak apa-apa, nggak apa-apa kakak, nggak apa-apa. Belum pernah belajar. Nanti insya Allah Iya, kalau benar, ada waktu saya. Iya nggak apa-apa. Iya benar. nggak apa-apa. Waktu kami Iya, sekolah nggak di SD, SMP, SMA di Katul, kami tidak pernah diajarin apa itu KBBI tentang palingan kami tentang firman Tuhan, cuma itu aja. Nggak ada namanya KBBI. Iya. Kak. Iya betul. nggak apa-apa. Soalnya aku Iya, tanya-tanya, ya kakak. Kak Anita nih nggak tahu KBBI Uni, yang taunya nggak cuma apa-apa. kandang babi. Nggak boleh gitu bercanda. Kak Nita bisa buka kamera nggak apa-apa, biar saya handle. Coba Kak Nita bisa buka Aku nggak kamera su- nggak kakak? Enggak. Ini udah bisa buka kamera ini. Kakak udah lama Ini siapa nonton yang diskusi bilang lintas kandang babi tuh, kandang babi. Enggak, dia bercanda. Kata dia kakak cuma taunya kandang babi itu bercanda. Maaf, bercanda Berarti ya. kau lahir dari kandang unta kah? Iya kan. Enggak, kami bercanda. Dia bercanda, Kak. Udah bercanda. Ya, minta maaf ya, minta maaf. Emangnya kamu udah paling sehebat di dunia ini, kau bilang apa? Iya, ini udah kita marahin, udah kita marahin. aja daripada Ya maaf ya Kak, dia nggak sengaja, dia bercanda. Dikiranya kakak tuh orangnya, dia tuh gampang bercanda Kak. Nggak boleh, kita tuh beliau itu belum tahu, nggak apa-apa. Beliau mungkin orang yang belum pernah belajar. Kita tahu kok, nggak semua. Iya, nggak apa-apa. Ini kalau kecuali yang sok tahu, aku cuma nyerang orang yang sok tahu. Kalau yang kayak begini malah aku layani. Kita temenin, nggak apa-apa. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.